Oke ya, kita masuk ke materi di sini di pertemuan pagi ini itu pasar wireless, tantangan dan masalahnya. Ya. Oke, yang pertama di sini ya, kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa implikasi ya, posisi wireless dan di sini solusinya ya, ada beberapa. Jadi secara apa namanya? Jadi secara tempat ya, istilahnya topologinya ya. Jadi ini dia menunjukkan ya, istilahnya teknologi yang imetur teknologi-teknologi yang belum istilahnya belum 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 matang atau belum fix ya, itu bisa digambarkan atau bisa dijelaskan ada sekian ini ya. Ya ada apa namanya ini, antaranya adalah kecepatan ya, kecepatan throughput yang sangat rendah ya. Throughput yang sangat rendah. Nah ini throughput itu apa-apa. Nah, throughput itu apa ya, besarnya kapasitas bandwidth ya yang diterima. Jadi jumlah data yang benar-benar terkirim dalam satuan waktu tertentu. Ya dianalogikan dengan bandwidth yang besar belum tentu kecepatannya tinggi ya. Tapi kalau throughputnya tinggi, wah berarti itu bagus ya. Karena throughput itu adalah data yang benar-benar terkirim ya dalam satuan waktu. Jadi kalau throughputnya bagus, berarti koneksi internetnya bagus. Kalau bandwidthnya tinggi, belum tentu throughputnya tinggi. Bandwidthnya tinggi, tapi throughputnya rendah, ya percuma, sama saja. Jadi throughput itu istilahnya kayak daya angkutnya, ya, daya angkut datanya. Daya angkut datanya kecil, ya percuma, sama saja. Bandwidthnya tinggi, tapi daya angkut datanya sedikit-sedikit, ya lambat, sama saja. Tapi kalau misalkan bandwidthnya kecil, tapi throughputnya tinggi, jadi throughputnya hampir mendekati bandwidthnya itu, ya berarti koneksinya internet akan sangat tinggi juga ya. Jadi throughputnya itu kalau kita melihat itu throughputnya, itu nanti cara menghitung throughputnya gimana nanti ada nanti di slide selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Di throughputnya ya. Jadi kadang kan kita mesti kan kalau di pasar ya marketing itu, oh ini bandwidthnya tinggi pak, sekian, cepatnya sekian. Coba sekali iseng-iseng Anda tanya, throughputnya berapa? Nah, kalau dia bisa menjelaskan throughputnya, berarti dia marketingnya misalkan lebih bisa. Tapi kalau dia istilahnya berpatokan pada bandwidthnya, ya itu bukan jaminan ya. Bandwidthnya tinggi itu belum tentu jaminan kalau koneksi internetnya bagus. Yang diukur adalah throughputnya ya. Karena throughput itu merupakan data ya, jumlah data yang benar-benar terkirim dalam satuan waktu ya. Biasanya sih dalam satuan bit per second di paket-paketnya itu paketnya. Kemudian yang kedua di sini adalah security-nya. Di security-nya, di keamanannya ya, keamanannya. Di perhatian pada keamanannya ini. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Kemudian yang ketiga ini adalah kurangnya standar. Standarnya kurang ya. Standarnya kurang. Standarnya kurang. Kemudian beberapa aplikasi di sini juga aplikasinya ini ya, ini memecahkan
beberapa permasalahan ya. Caranya untuk apa manufacturing ya ini, kemudian di bidang kesehatan, kemudian di bidang retail ya, kemudian di bidang pendidikan ya. Ini beberapa menjadikan solusi ya, menjadikan solusi dari. Nah, pertumbuhan aplikasi WLAN ya, pertumbuhan aplikasi WLAN di sini memang sangat apa namanya colok ya pertumbuhannya. Jadi memang tidak ada ya di sini tidak ada sumber antara perdebatan apakah 802.11a dan 802.11b dan B. Jadi di sini perdebatan apakah yang akan menang di pasar itu yang frekuensi 2,4 atau 5 GHz. Di sini perdebatannya di situ antara peralatan-peralatan ini ya. Jadi kalau di sini kebutuhan pendapat dari vendor ya, ini dari vendor, kemudian kalau yang ini dari manajemennya. Nah, ini dari manajemen. Jadi ini secara vendor penjualan itu yang paling tinggi adalah di sini adalah yang 2,4. Tapi kalau dari manajemennya di sini yang naik adalah yang frekuensi 5 GHz. Memang dari pasar WLAN-nya ya, ini perbedaannya. Ini antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Ini sudah lama ya, tapi sekarang mungkin kalau kita lihat grafiknya sekarang mungkin ini sudah tinggi lagi. Mungkin bisa dicari ya. 2,4 ya. Pertumbuhan aplikasi ini. Jadi kalau misalnya kita cari di internet ya, ini pertumbuhan dan aplikasi WLAN ya, antara 2,4 dan 5 pertumbuhannya seperti apa sekarang? Nah, di sini kalau dalam bentuk grafik tidak ada ya. Jadi kalau sekarang kita pelajari mungkin apa namanya pertumbuhan yang paling banyak adalah mungkin yang 2,4 ya, 2,4 karena memang kalau 5 giga itu interferensinya sangat tinggi ya. Interferensinya sangat tinggi sekali. Terutama kalau ada 5 giga sama di sini ada 2,4. Itu akan salah mengganggu interferensinya. Nah, membangun ini momentum membangun LAN ya, WLAN ya. WLAN. Jadi WLAN ini memang momentumnya sangat ya, terutama kalau sekarang ya, era-era pandemi ini yang kemarin ya, dua tahun yang lalu itu mulai melonjak ya penggunaan WLAN, terutama kalau di rumah ya. Rumah kan tidak mungkin kan kalau kita di rumah pakai kabel ya, kecuali pakai PC ya. Tapi rata-rata kan biasanya pakai handphone ya. Kan mungkin kadang juga handphonenya di tethering ya, di tethering sehingga laptop, komputer yang lain itu dia terhubung lewat WLAN ya. Jadi ini merupakan teknologi yang istilahnya ya kecanduan ya. Jadi ketergantungan lah sekarang. Sekarang menjadi WLAN ini menjadi suatu ketergantungan ya. Tergantungan karena kemana-mana kalau misalkan kita main di kantornya teman ya, saya sendiri ya, misalnya main ke kantor mana gitu, mesti ada wireless ya, wirelessnya mesti akan nanya, ini passwordnya apa Pak wirelessnya? Ya walaupun kita kalau di handphone ya kita biasanya kadang sudah ready ya pakai data, tapi kadang
kalau pakai kita bawa PC ya, kita bawa laptop ya, komputer ya, itu kadang mesti tanya, ini WiFi yang bisa kita pakai yang mana Pak? Jadi WiFi yang bisa kita gunakan yang mana? Biasanya gitu. Ya, biasanya sih itu modus untuk minta apa namanya passwordnya ya. Gitu. Pak, WiFi yang bisa kita gunakan yang mana? Oh temennya ini WiFi yang bisa dipakai yang mana? Main ke rumahnya temen ya gitu. Ini WiFi-mu passwordnya berapa kalau? Ya. Jadi gitu. Jadi menjadi kecanduan ya gitu. Ya walaupun ya, bahkan bukan bukan hanya koneksi ini ya. Tapi kalau misalnya di tempat makan itu ya, itu kan juga mesti pada atau kadang reuni itu ya. Reuni itu kadang ya tidak reuni sambil duduk tapi malah sambil buka WA masing-masing ya. Buka handphone masing-masing. Kemudian yang kedua ini ya, komitmen yang kuat ya untuk WLAN ya dengan teknologi yang di kelas atas. Ini komitmennya dari WLAN ya ini terutama yang bermerek-merek yang kelas atas itu ada Cisco, mereknya Cisco, IBM, Intel, Microsoft lain. Tapi yang paling banyak itu yang kita jumpai ya, biasanya sih yang mereknya yang Cisco, IBM, Intel. Jadi empat ini yang kelas atas. Tapi beda dengan kalau kita jumpai di lapangan ya banyak sekarang yang merek-merek yang tidak selain ini ya gitu. Jadi di pasar itu sekarang berkembang juga ya jenis-jenis WLAN yang selain ini ya gitu. Tapi kalau kita memang di telusuri ya, mungkin kalau Anda di rumah ada yang pakai modem ya, modemnya sekaligus ada WLAN-nya. Nah, itu mereknya kan bukan ini. Mungkin mereknya akan beda. Kemudian di di dalam pasar ya, ini juga berkembang sekarang PC laptop ya, laptop dengan nirkabel ya. Kalau dulu kan masih jarang ya laptop itu. Dulu tuh laptop itu yang ada itu adalah modem ya. Di laptop itu dulu tuh mesti ada modemnya. Di laptop ada modem sama LAN ya gitu. Nah kalau sekarang LAN sama WiFi ya, gitu. Bahkan kadang ada juga yang LAN itu sudah tidak ada karena LAN-nya dia sudah menggunakan USB ya. LAN itu adaptor LAN ada. Kemudian PDA ya, PDA, handphone ya, smartphone. Nah ini sekarang sudah ada fasilitasnya wireless ya. Zaman dulu tidak ada koneksi wireless. Yang ada adalah Bluetooth ya, itu Bluetooth ataupun infrared ya, itu. Tapi era-era perkembangan sekarang kan kalau sekarang ada yang menggunakan laptop tanpa wireless itu mungkin jarang sekali ya. Gitu. Keluaran sekarang itu jadi ini berkembang. Ya. Kemudian di pasar WLAN ini juga berkembang aplikasi khusus industri ya. Akan di kampus ya, kemudian rumah, kantor. Jadi WLAN ini berkembang juga. Dari aplikasi khusus industri ya. Dari industri ke university ya, penggunaannya ya kan untuk kebutuhan misalnya di kampus ya untuk aplikasi zakat misalkan. Kalau yang di rumah ya mungkin aplikasi pintar yang lainnya untuk market ya
kantor, mungkin untuk yang apa, kalau bank ya. Jadi semuanya ini sudah berkembang ya. Jadi, menjadikan satu keharusan ya. Kemudian pemasangannya juga ya, dan teknisi profesional yang apa perlu dibutuhkan juga ya. Tapi sekarang ini pemasangan juga sudah mudah ya, tidak seperti dulu yang kalau yang sekarang itu yang apa namanya. Jadi kebanyakan ya, sekarang itu jurusan IT ya, komputer itu hampir semua bidang, misalnya di pendidikan ya, kita bicara misalnya di pendidikan, misalnya IT itu hampir semua bidang di disiplin ilmu itu mereka mayoritas sudah menguasai kan, cara mengkoneksikan ke wireless, cara bahkan memasang jaringan wireless itu mereka sudah menguasai. Ya. Tapi mungkin hanya sekedar memasang. Ya. Untuk keamanannya belum tentu. Nah, itu. Jadi keamanan itu belum tentu untuk keamanannya. Ya. Jadi di pasar wireless dan ini, jadi ini. Bahkan sekarang memasang WiFi ya wireless itu tidak butuh tenaga profesional. Menginstal komputer itu pun juga bukan tidak memerlukan tenaga profesional. Jadi hampir semuanya sudah bisa. Jadi, nah yang susah itu adalah biasanya adalah kayak bagian seni ya, grafis itu kan berarti harus ada sentuhan seni ya. Tapi sekarang itu selama ada fasilitas, ada toolsnya, semuanya akan bisa dan dengan mudah dipelajari ya. Jadi dengan mudah dan itu dipelajari. Nah ini, jadi ini rekabel di sini, ini tinggal landas, jadi ini berkembang naik, ya, apalagi kebutuhannya kemarin di awal tahun berapa ya, 2019 ya, itu kan mulai pandemi, ya. Nah, itu tinggi-tingginya. Ini pertumbuhan pasar, ini. Karena standar, yang pertama kebutuhan harus memiliki standar. Kemudian kebutuhan bandwidth yang tinggi. Nah, tapi bandwidth yang tinggi itu belum cukup ya. Bandwidth yang tinggi ini harus juga throughput-nya yang tinggi juga ya. Kalau bandwidth-nya saja yang tinggi ya kan, jadi bandwidth tinggi dan throughput yang tinggi juga. Kemudian biayanya rendah ya. Ini sekarang biayanya juga semakin rendah. Karena apa? Kalau misalnya kita sekarang itu paket kayak punya saya lah. Ini paket 10 Mbps. Itu sedikit ya, 1:1. Jadi antara upstream sama downstream itu selisihnya sedikit. Bukan perbandingan ya. Kalau di beberapa vendor yang lain kan 60% 70% ya, 70% atau 60% downstream, kemudian sisanya upstream. Jadi enggak. Jadi kalau yang ini saya ya antara downstream sama upstream ya selisihnya paling cuman berapa sedikit ya. Nah itu biayanya 165 ya, 165 sebulan ya. Kalau kita beli paket data ya, di paket data mungkin berapa? 50.000 ya. 50.000 bisa dipakai untuk berapa kali pertemuan. Kalau misalkan Anda mungkin beli bandwidth-nya, Anda beli bandwidth yang downstream ya. Bandwidth-nya downstream. Kalau saya ini berarti bandwidth-nya adalah bandwidth upstream. Nah, ini bandwidth upstream ini sangat tinggi ya. Karena bandwidth upstream itu sangat tidak mahal ya. Ini. Mungkin 1 jam ini kalau misalkan saya pakai itu bisa makan waktu bisa mungkin 50.000.
50.000 untuk beli bandwidth itu habis, kuotanya itu habis kalau untuk upstream. Apalagi kalau di sini banyak yang diupload di sini banyak sekali animasi, karena ada videonya, ada suara atau kalau ini suara ya masih ya, ada saya nyetel lagu apa video lah, itu tambah lebih berat lagi. Terus kemudian settingan di apa untuk streamingnya itu kalau terlalu tinggi ya habis juga. Memang bagusnya di tempat Anda hasilnya kualitasnya bagus. Jadi sekarang itu pertumbuhan selanjutnya itu ya ini biaya rendah. Nah kalau bisa jadi malah free ya. Gitu. Apa kok kita ini? Ya sebetulnya kalau kita misalnya bicara dengan infrastruktur, sekarang sudah ada jaringan internet itu lewat jala-jala listrik. Jadi kenapa kok kita tidak mengembangkan itu? Ya kemarin juga apa? Kenapa kok kita tidak beralih ke listrik panel surya? Kenapa kok kita tidak menggunakan kendaraan yang listrik? Kalau kendaraan listrik memang sama saja ya, kalau listriknya juga masih menggunakan apa namanya batu bara, konsumsinya penggunaan listrik malah tambah tinggi ya. Kali kalau listriknya itu menggunakan panel surya, nah itu apa biayanya sangat rendah ya. Itu memang di depan mahal ya. Kalau misalnya Anda mendengarkan kemarin ya webinar kemarin itu bicara tentang panel listrik ya, tentang listrik di kampus. Kemudian Wi-Fi-nya itu sekarang sudah tertanam ya, modelnya tertanam di laptop. Ya memang ada sekarang yang Wi-Fi portable ya, pakai USB ya, pakai USB kita pasang, kemudian ada Wi-Fi-nya. Biasanya tambahan itu biasanya kalau ya mengantisipasi kalau Wi-Fi yang ada di dalam laptop ini rusak, biasanya pakai Wi-Fi. Itu ada juga, atau ada juga yang untuk memperkuat ya, itu memperkuat Wi-Fi-nya itu. Bentuknya kayak USB kecil itu ya. Jadi untuk memperkuat itu. Kemudian berbagi perangkat, sharing. Nah ini juga sharing. Jadi sharing paket data ya. Oh yang ada Wi-Fi-nya komputer ini ya udah di-sharing aja. Kemudian penggunaan suara dan data ini juga. Penggunaan suara dan data ini yang tadinya yang kita kirim itu mungkin hanya data, suara, sekarang ini sudah dalam bentuk video ya. Kan kalau rata-rata mungkin siaran televisi sekarang sudah mulai hilang ya, gitu. Nah, orang kadang itu males ya nonton televisi, ya nonton televisi isinya iklan, itu film iklannya gini. Apalagi kalau film-filmnya itu bagus itu, wah iklannya wah banyak banget itu. Kadang males itu, kadang wis nyari aja di internet ya filmnya, download gitu. Kemudian aplikasi-aplikasi juga yang mulai dikembangkan ini. Kemudian keamanan, masalah keamanan juga sudah mulai terpecahkan ya. Jadi keamanan karena memang pakai wireless itu memang sangat rentan sekali. Kita apa namanya? Ini kalau di mata kuliah keamanan jaringan ya. Kalau ini kan jaringan wirelessnya ya, mata kuliah keamanan ya. Keamanan itu nanti ada tentang caranya. Karena kalau kita berbicara tentang keamanan kan tentunya kita harus mengetahui cara masuknya ya, gitu. Ya. Oh kalau ini masuknya secara legal seperti ini. Oh berarti kita secara ilegal bisa masuk lewat ini. Kita mempelajari pola kerjanya masuknya gimana.
Masalah keamanan. Kemudian kemudahan penerapan ya, penggunaannya ini sudah sangat mudah sekali. Plug and play ya, plug and play, PNP gitu ya. Pasang kemudian langsung bisa kita mainkan. Kalau dulu plug and play, pasang berdoa, ya berdoa bisa jalan atau tidak ya PNP-nya. Jadi PNP-nya sekarang itu, jadi ada simbolnya PNP, plug and play. Kemudian adanya dukungan manajemen jaringan peralatan ini juga. Manajemen jaringan peralatan ini sekarang sudah apa namanya? Sudah ada juga ya jaringannya ya. Misalkan pakai produknya Cisco, pakai produknya yang tadi Microsoft ya, pakai Intel, nah, itu manajemen jaringannya sudah ada. Kemudian adopsi dari perusahaan ini juga ya, berapa sudah diadopsi ya atau diterapkan banyak di perusahaan, di apa namanya, di kampus pendidikan kesehatan. Nah, jadi di kesehatan itu sekarang sudah mulai itu ya. Kalau kita lihat di luar negeri itu ya, itu dokter-dokter sekarang itu untuk melakukan operasi, untuk melakukan konsultasi itu sudah via online ya. Bahkan sekarang itu sudah bisa dibuat suatu percakapan untuk konsultasi. Karena kalau konsultasi itu kan antara pertanyaan dan jawabannya biasanya ya itu aja yang ditanyakan ya. Bahkan saya membuat suatu pertanyaan namanya biasanya chatbot ya, chatbot, jadi robot chatting ya, itu. Saya buat gitu, misalnya ini kebetulan baru belajar ya gitu. Atau saya buat khusus untuk mahasiswa yang akan sering tanya ke saya. Kadang mahasiswa misalnya yang bimbingan itu, Pak, maaf, nama lengkap Bapak siapa? Gitu. Nah, gitu pertanyaan itu kan umum. Kemudian, Pak, maaf, gelarnya apa? Pak, maaf, Bapak ada di kampus jam berapa? Nah, itu pertanyaan itu sering ditanyakan ke mahasiswa. Nah, itu kalau saya buat suatu chatbot, ya, itu tinggal saya menskenariokan suatu pertanyaan dan jawabannya udah. Jadi kalau misalkan kayak Anda konsultasi ya di online itu kan ada ya lewat WA chat, bukan WA chat, aplikasi chatnya itu ya. Itu sebetulnya yang menjawab bukan bukan manusia tapi robot ya, itu sudah disetting ya, namanya chatbot ya, chatbot. Mungkin Anda pernah konsultasi tentang permasalahan ini wireless atau jaringan, nah itu ada itu penggunaan. Kemudian persyaratan ya, persyaratan utama untuk solusi WLAN di sini. Jadi ketersediaan, jadi high availability ya, ketersediaan, capaian, jadi melalui redundansi sistem dan desain area cukup area cakupan, jadi ketersediaan, jadi desain areanya. Kemudian yang kedua scalability, jadi dicapai dengan dukungan beberapa akses point ya per area ya. Jadi area cakupannya mana? Oh kalau area sana tidak tersedia ya tambahkan lagi. Itu sama seperti yang di game-game itu ya. Nah ini ada satu ruangan gini. Ini pasangnya akses point. Nah, dia hanya tercakup di sini saja. Nah, maka untuk komputer-komputer yang di sini bisa tercakup bagaimana? Oh, sini pasangi akses point lagi. Ya, dia akan tercakup seperti ini. Oh, sini pasangi akses point lagi. Dia akan tercakup seperti ini. Nah, ya, jadi akses point per area cakupannya. Akses point itu daya pancarnya itu bisa sampai, ada yang bisa sampai 50 meter. Ya, 50 meter. Tapi ya, laptop kita kadang tidak mampu mencapai 50 meter. Nah, ya, ibaratnya kita bicara itu, jadi
syarat komunikasi WiFi ini antara satu ini dengan ini ya. Ini harus sama-sama saling bisa mendengar dan saling bisa berkomunikasi. Yang satu bicaranya pakai toa, tahu ya, toa ya. Yang satu ngomong biasa. Saya dengar itu ada halo-halo gitu ya, dengar. Tapi saya mau menjawab tidak bisa karena suara saya pelan. Ya. Sama juga ini laptop. Kadang kita scanning ya, ada tools namanya scanning scanning WiFi ya itu. Itu ada tools namanya scanning. Tapi kita mau menjangkau itu tidak bisa. Kita hanya bisa mendengar saja, melihat oh di area sini itu ada hotspot ini namanya ini. Tapi kita mau masuk tidak bisa. Biasanya ditandai dengan garis-garis barnya itu. Oh garisnya cuma 1, 2. Nah itu. Jadi kita tidak bisa dengan sembarangan harus connect. Nah, jadi akan ada ini ya kapabilitasnya ini. Kemudian manageability ya ini ya alat diagnostiknya ini. Jadi bagian mewakili manajemen dari WLAN. Jadi memang pengelolanya ya, atau mungkin kita individu itu harus bisa mengelola perangkat WLAN-nya melalui API-nya, standar industrinya, untuk SNMP-nya. Ya. Jadi kita bisa memanage di sini. Ini kalau kita manage ini biasanya ini menggunakan ini apa namanya dedut ya. Kalau Anda pernah menginstal namanya dedut itu bisa ya. Dedude ya tulisannya. Ya, dedut ya itu. Jadi kita bisa memanage di situ ya. Kalau misalnya kita lihat ya, itu softwarenya punyanya Makrotik ya. Ya sebenarnya tidak hanya Makrotik ya, asal dia terdeteksi ada SNMP-nya, itu dia bisa terpasang ya. Kita monitoring. Ini biasanya rata-rata dipakai untuk Makrotik ya. Dedude ya. Coba ya saya carikan ya. Kebetulan di tempat saya tidak terinstal. Tidak terinstal aplikasinya. Kayak dedude. Nah ini, jadi nah ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau Anda itu perangkat manajemen nah di sini. Jadi untuk manajemen, untuk manage apa namanya jaringan. Nah, jadi kita bisa scanning, nanti akan ketemu semua jaringannya, ada komputer, termasuk komputer juga akan muncul ya di sini. Baru nanti bisa ditata untuk manage. Ini biasanya orang-orang jaringan lebih senang menggunakan ini. Tapi ini kalau SNMP-nya tidak aktif ya, dia tidak akan terdeteksi. Jadi SNMP-nya harus aktif. Nanti akan deteksi. Dan ini kalau misalkan ada router, dia bisa langsung akses ya ke rootnya, ke ini. Ini bisa dicoba-coba ya, kalau misalkan dedude mungkin Anda pernah dengar atau pernah lihat ya. Ini salah satunya, salah satu contoh ya. Kemudian keterbukaan ya, open arsitektur ya, keterbukaan ini standar ini ya. Misalnya terbukaan license ya. 80211A, 80211G dan G ini unlicensed ya, dan apa namanya WiFi di sini. Jadi dia sudah. Jadi persyaratannya ini. Tapi kalau kita pakai yang license ya susah. Biasanya sih khusus ya untuk jaringan-jaringan khusus gitu itu
jaringan khusus yang berbayar ya. Kemudian persyaratan lain adalah security dan cost-nya. Ini security memang sangat penting ya untuk menginskripsi paket data yang dikirim karena menggunakan ini. Sebetulnya ada gamenya lagi juga ya. Kalau kita menggunakan tapi belum saya cari gamenya. Game simulasi kalau kita menggunakan paket data itu menggunakan wireless. Nanti coba kapan besok itu ya saya putarkan, kemudian nanti saya kopikan. Nanti saya carikan dulu. Itu ada gamenya. Jadi game simulasi untuk keamanan jaringan itu untuk Cisco ya. Nah, itu gamenya itu berupa paket reset ya, atau mungkin juga nanti wifi. Jadi nanti itu di situ ada wifi, nanti ada virus, ada pencuri data nah itu. Anda coba nanti gamenya. Tapi sekali lagi juga itu nanti menggunakan flash player ya gitu. Kemudian biaya pelanggan ini diharapkan juga ada penurunan harga. Ya. Jadi mestinya harganya semakin lama semakin rendah ya, gitu. Bukannya semakin lama semakin tinggi karena kebutuhan. Tapi kalau kemarin mungkin bisa jadi ya, tapi menjadi lambat iya karena pengguna semakin lama ya, semakin bertambah. Jadi persyaratan lain ini, satu security, yang kedua adalah cost biayanya. Kemudian beberapa tantangan dan masalahnya. Nah ini juga gangguan sinyal radio. Ini kayak di sini ditunjukkan antara set A di sini sama yang set B ini di sini. Ini berkomunikasi, tapi di sini ada persinggungan di sini. Jadi set 1B dan di sini ke sini set 1A ini berkomunikasi. Dan di sini bersinggungan. Nah, ini menjadikan interferensi. Dia akan menjadikan gangguan di sini. Walaupun ini bukan kabel, tapi karena ini gelombang frekuensi, kalau sudah tabrakan kayak gini kan gelombangnya ini kan jadi pecah. Ya. Apalagi ini kalau frekuensinya berbeda. Yang satu 2,4, yang satu 5 GHz. Udah, 2,4 pasti akan kalah. Ya, gitu. Jadi, manajer jaringan ini harus memastikan ya. Di manajer jaringan ini harus memastikan bahwa salurannya itu harus berbeda yang digunakan. Nah, mungkin ini untuk line offsetnya. Jadi kalau misalkan mau bersinggungan ya jaraknya mestinya gini. Jaraknya satu di atas, yang satu agak ke bawah, di bawahnya. Hanya perlu survei lokasi kalau masang seperti ini. Ketinggiannya gedung sama sini berapa? Kemudian itu di samping sana kok ada gedung ke sana. Gitu. Biasanya kalau orang IT, orang yang masang jaringan seperti ini, dia udah paham. Oh itu miliknya A. Oh ini miliknya B ya. Oh itu biasanya kok A itu masangnya ketinggiannya sekian. Ini diukur. Kita gunakan yang rendah aja Pak, ini atau yang lebih tinggi lagi karena itu biasanya paling aman ya tinggi, yang paling tinggi. Paling tinggi lagi itu paling aman. Towernya yang tinggi itu bisa sampai 30 meter atau mungkin 40 meter ya, gitu. Interferensi ini juga tidak selalu dapat dideteksi ya ini. Sampai betul-betul ini diimplementasikan. Jadi interferensi ini tidak selalu dapat terdeteksi pada saat awal pemasangan. Biasanya begitu sudah diimplementasikan baru akan tahu. Oh ini kok lambat ya. Kemungkinan ada gangguan. Coba dicek. Oh iya benar ada ini interferensi. Baru mungkin nanti ketinggiannya diturunkan atau mau dinaikkan. Kemudian penggunaan standar yang 80211 ini menggunakan spektrum yang unlicensed.
Ini juga akan mengubah saluran dan cara terbaik untuk menghindari interferensi. Nah, kemudian jika seseorang memasang link ya yang menggunakan nirkabel, ini juga akan mengganggu atau mungkin saling gangguan itu juga mungkin akan saling menguntungkan, juga bisa juga. Jadi ini yang perlu harus diwaspadai, gangguan-gangguan sinyal. Ya mungkin kalau kita ya ini baru ini ya antar ini, belum lagi nanti kita gangguan frekuensi. Kalau ini kita bicara masalah gangguan frekuensi ya, frekuensi 2,4 80211B. Nah, ini dengan ini akan selalu ini apa terganggu ya. Availability-nya maksimum data rate ini 11 Mbps, ini 5 Mbps. Kemudian servisnya ini cordless phone ya, akan ada microwave, wireless, video, bluetooth device ya. Kalau ini hyperLAN ya, ini biasanya untuk point to point juga. Jadi untuk meminimalkan ya, biasanya meminimalkan dari EMI, electromagnetic interference. Jadi mengisolasi perangkat radio dari sumber potensial EMI. Biasanya kalau dari listrik itu ya, kalau kita masang LAN berdekatan dengan kabel listrik ya, itu akan timbul ini EMI, gelombang elektromagnetik ya. Nah, bisa menimbulkan gangguan itu. Kemudian konsumsi daya ini juga perlu dipertimbangkan juga ya. Penggunaan konsumsi daya menjadi masalah juga ya, misalkan karena dayanya, baterainya ya. Mungkin Anda bisa perhatikan juga ya, kalau misalkan tidak ada koneksi atau koneksinya jauh, itu akan terasa panas ya, baterainya akan cepat habis. Mungkin Anda yang akan pernah mengalami di handphone ya, kalau Anda sinyal selulernya itu rendah, itu pasti handphone Anda akan terasa panas dan baterainya akan cepat habis. Ya, itu beda dengan dekat dengan sinyal, itu akan beda. Jadi itu seperti itu ya, antara penggunaan konsumsi daya. Kemudian ada juga yang perangkat-perangkat ini ya, interpretabilitas, ini perangkat 80211 non standar. Ini yang sekarang dipakai ini biasanya ada sebagai access point repeater. Repeater ini berarti penguat ya. Kemudian bridge ya. Bridge ini ya hampir sama ya dengan repeater. Kalau repeater ini penguat, bridge ini juga sama. Kemudian ada wireless bridge ya ini. Nah, ini kemudian ini ada sama enggak? Nah, ini jadi di sini ada misalkan dari sisi keamanan juga ya. Nah, ini. Jadi keamanan dari wireless ini. Jadi keamanan ini harus diaktifkan juga ya. Kemudian ada juga mungkin karyawan atau mungkin mahasiswa ini memasang peralatan WLAN sendiri. Ya, ini akan mengganggu juga untuk keamanan seluruh jaringan. Ya. Kadang kan misalkan tanpa disadari mungkin kalau misalkan mahasiswa atau mungkin karyawan itu mengaktifkan ini wireless di handphone ya itu. Jadi itu kadang masih aktif ya. Bluetooth ya itu masih juga aktif. Nah, kemudian kunci WEP ini yang dapat dengan mudah dirusak ya. WEP, wireless yang WEP ini. Jadi ini kalau bisa ya ganti, jangan pakai yang WEP. Kemudian keamanan LAN ini juga sama ya, ini simbol-simbol, ini open mode, close open node ya, close node, WEP node. Nah, simbol-simbolnya ini. Di spesifikasi keamanan IEEE 811 ini yang berlaku untuk B, A ya, dan G.
ini sudah mendapatkan keamanan yang cukup bagus ya. Kemudian juga ada juga beberapa para peneliti yang sudah mengungkapkan beberapa keamanan kerentanannya ya, dan sudah ada sharingnya ya. Kemudian seiring berkembangnya ini ya, ini ancaman penyusup dari jalur WLAN ini sangat besar ya. Biasanya yang disebut dengan war drive ya. War drive ini ya orang yang mencari ya, keliling gitu ya. Kan ya saya pun kadang iseng-iseng juga ya, misalkan di mana itu ada wifi, saya coba bisa masuk tanpa password, coba masuk ke rootnya, bisa masuk ke alatnya gitu. Jadi war drive, masuk iseng-iseng aja masuk. Kemudian masalah ini juga pemasangan instalasi kan. Ini harus line offset yang tadi kan. Ini tidak boleh, ketinggiannya harus sama ya. Ini misalnya tingginya 50 meter ya. Ya ini juga harus sama 50 meter. Tidak boleh miring gini, tidak boleh ya. Dan ini line offset. Jadi apa namanya fitur ini ya, topologinya ya, contohnya misalkan di daerah pegunungan gitu. Kalau ini di daerah pegunungan perkotaan ya, dengan perkotaan ini banyak gedung ya. Nah ini harus ini line offset ya. Kemudian lengkung bumi itu, kalau lengkung bumi kalau ini jaraknya jarak jauh. Nah, itu. Kemudian bangunan ya, tumbuh-tumbuhan, nah, ini, pohon, ini harus. Jadi harus memperkirakan juga. Oh ini pohon itu kira-kira ketinggiannya berapa? Biasanya nanti kalau ketinggian apa itu mesti akan ditebang kemudian diganti lah. Oke ketinggiannya sekian. Jadi ini. Biasanya kalau di perkotaan gedung yang sudah tingginya sampai 23 lantai itu aman ya. Di kampus kita itu juga ada ya yang dipasang juga kayak gini kelihatannya disewa ya. Itu di Majapahit 605 itu ada, Siliwangi itu ada. Kalau yang lain saya belum pernah lihat ya. Itu ada. Jadi dia ada 3 lantai, 4 lantai ya kalau di Majapahit apa namanya di Majapahit itu 6 lantai, 6 lantai. Kok 6 lantai, 4 lantai. Ya. 4 lantai masih atasnya lagi ada towernya lagi. Nah, itu. Kemudian interferensi gangguan ini juga, gangguan misalkan rak buku, dinding, ya, partisi. Nah itu tuh juga perlu diperhatikan juga, ya, dinding, partisi, rak buku. Nah, jadi beberapa ini yang perlu diperhatikan pada saat kita masang, ya. Kemudian masalah kesehatan ini juga sama ya di sini. Ini jangan pernah menyentuh ataupun memindahkan antena unit yang dia sedang melakukan mengirim atau menerima data, pakai data. Jadi kesehatan juga. Tapi kalau ini untuk wireless yang kecil, wireless biasa, mungkin saya kira ya tidak ada masalah ya. Kadang malah antenanya kita pegang-pegang itu tidak apa-apa. Wong handphone aja ya kan deket ya. Itu tidak boleh ya, tidak begitu kan. Ya. Kemudian jangan memegang komponen ya, komponen apapun yang ada di dalam radionya itu. Ya. Contohnya memang antenanya itu sendiri, ya. Kemudian bagian-bagian yang terbuka, ya. Kemudian jangan mengoperasikan radio atau mencoba mengirimkan paket data kecuali tersambung ya. Kalau tidak tersambung ya pasti akan error ya. Dan ini yang masalah kesehatan. Kemudian standar aplikasi di sini ya ada 80211A. Nah, mungkin saya baru tahu ya ternyata ada A, B, D, E, F, G, H, I, J, K ya. 80211I ini security,
80211H ini dynamic frequency selection, ya, transmit power. Tapi yang paling sering kita jumpai adalah di sini A, B, D, kemudian N, ya, di sini di standar apa IEEE 80211. Sebenarnya ada banyak lagi nih. Banyak ini. Ini ada yang J ini 5 GHz channel Japan. Dan ini ada Inter Access Point Protocol dalamnya. Kemudian jenis-jenis standarisasinya di sini ya, sertifikasinya ya. Ada Wi-Fi, WLAN, IETF, ISO, ANSI, ETC. Ini jenis-jenis standarisasi internasional ya, yang ada dan yang sudah. Kemudian IEEE dan 80211, nah ini standarnya di sini ya, ada 802.0. Kalau yang kita bicarakan kan ini ya, 80.11, jadi wireless LAN. Tapi sebetulnya ada juga yang 802. Misalkan yang poin 14 ini Apple TV broadband sendiri. Kemudian ada yang poin 15 ini wireless personal area, PAN, personal area network. Ya. Kemudian ada lagi yang ini token bus ring, ya, ada MAN ini sini 802.6. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah yang 80.11. Sudah macam-macam ya, ada A, B, E, G, ya. Di 802.11 di sini. Kemudian ini arsitekturnya ya, ada di sini 802 logic link, kemudian 802.11 ini bridge, kemudian baru masuk di physicalnya di sini. Jadi ya di sini terdiri dari 802.10 ini security-nya, kemudian 802 ini tentang arsitektur, yang poin 1 ini manajemennya, baru setelah itu nanti di sini. Nah, ini arsitekturnya ya tadi. Kemudian topologi WLAN ini di sini ada 3 jenis ya, di BSS sama BSS sama ISS. Independent Basic Service Set sama Basic Set Service sama Extend Service Set. Ya. Ini pengelompokkan perangkat WLAN-nya. Ya, di sini ada access point di sini. Ini yang ini ya, SSID-nya ya, Service Set Identifier. Orang kadang menyebutnya bukan SSID tapi Wi-Fi. Wi-Fi-nya apa? Ya, gitu. Padahal itu sebetulnya adalah SSID ya, pemancar transmisi. Di sini namanya SSID, bukan wireless ya. Kadang wirelessnya apa sebetulnya SSID. Kadang salah ya, salah mengucap. Kemudian ini yang independen ya, bedanya ini di IBSS ya, Independent Basic Set Service ini. Jadi terdiri dari beberapa kelompok stasiun ya, berkomunikasi. Jadi di sini tidak ada access point yang digunakan. Jadi dikenal juga ini disebut jaringan ad hoc ya. Jaringan ad hoc. Pengguna ini untuk dalam waktu singkat ya. Biasanya ini hanya untuk mentransfer file saja. Ya, ini. Jaringan ad hoc ya. Jadi kadang itu mungkin kalau Anda di kampus ya, atau di lab gitu, itu sebetulnya Anda tidak perlu pakai flash disk ya, gitu, untuk mengoper data. Tinggal Anda sebetulnya dikomunikasikan, kalau misalnya laptopnya itu sesama laptopnya punya Wi-Fi-nya, tinggal disetting jaringan ad hoc. Jadi nanti peer to peer connect-nya, ya.
Jadi connect seperti ini. Jadi ini tidak butuh ini, tidak ada akses pointnya. Jadi tidak ada akses point yang digunakan. Ya. Jadi peer to peer. Ya kadang guru cepetnya ya. Tapi kalau misalkan ben kita canggih gitu ya, IP-mu piro setting namanya apa? Wes connect. Ya tak sharing ini, ambil lo nah gitu. Ya. Kadang kalau misalkan kita presentasi dosennya gitu ya gitu. Pak, filenya mana? Pada maju ke depan bawa flash disk gitu. Terus bisa jadi udah diambil aja dari komputer saya di laptop. Nah, sharing sudah saya sharing, silahkan connect ke sini. Tapi memang pada kondisi seperti ini WiFi kita kondisinya akan mati ya, jadi tidak bisa connect karena salah satu ya, independent basic set service. Kemudian ada juga yang basic set service. Kalau ini membutuhkan akses point, membutuhkan akses point untuk saling berkomunikasi. Jadi ada ini biasa dikenal dengan infrastruktur. Ya, kalau mungkin Anda pernah dengar infrastruktur, ya, ini mengkonversikan ini ke Ethernet baliknya, atau dikenal sebagai bridge jembatan, ya. Dan ini dia tidak berkomunikasi secara langsung, ya. Jadi port-port uplinknya. Jadi dia di sini disebut sebagai infrastruktur, membutuhkan access point. Kemudian yang ketiga, extend service set. Nah, ini, extend service set ini berarti dia di sini adalah ada DS di sini. Jadi ada access point di sini, kemudian di sini ada access point lagi. Jadi ini bisa dikatakan ini distribution system, ya, DS. Ya. Jadi jaringan istilahnya ini adalah kayak apa ya, repeater. Nah, itu. Jadi DSS extend, ya, di extend repeater. Jadi di sini ada access point di sini, kemudian perluas lagi access point ini. Sehingga antara komputer ini bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di jadi SSID-nya ini disetting ini sebagai ini. Jadi semua area BSS dan PSS bisa disetting dan dia menggunakan SSID yang sama ya. Namanya where cell, di sini juga sama where cell. Ini konsepnya Wi-Fi ID yang dikembangkan oleh Telkom itu sebenarnya. Dari manapun kita sebenarnya bisa berkomunikasi. Kemudian yang ini extend service, ini ESS ya, extend service ini service ya. Pertanyaan bagaimana jika kita ingin berpindah dari titik tanpa reassess atau reautentifikasi. Jadi dari sini kita mau pindah-pindah tidak masalah tanpa akan melakukan reautentifikasi. Kadang kan kalau kita misalkan gedung atau di kampus itu namanya SSID-nya beda-beda ya. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, nanti pindah ke sana nanti connect lagi, pindah sana nanti connect lagi. Nah, tapi kalau menggunakan ini tidak perlu. Jadi udah langsung deteksinya Wi-Fi ID-nya sel terus ini namanya. Lantai 1 sama, lantai 2 sama, lantai 3 sama, lantai 4. Ya, ini. Nah, ini kadang banyak yang tidak menerapkan seperti ini di dalam gedung. Padahal kalau misalnya kita punya 10 gedung, atau mungkin di tempat kita lah, kampus kita itu ya, di belakang namanya beda, nanti di depan namanya beda, nanti di ruang kelas namanya beda lah. Nah, itu kalau bisa sama kan lebih enak, tanpa harus melakukan re-autentifikasi lah. Nah, ini contoh-contohnya untuk apa namanya access point ya. Contohnya poinnya ini pakai Linksys, ini yang paling umum ya. Tapi ada yang merek-merek yang lain juga. Nah, ini konektivitas SSID ya. Identitas kumpulan layanan SSID-nya tadi ya. Minimal misalkan ada di sini ya. Ini akan bingung ya. Yang ini SSID-nya namanya sales, yang ini marketing, ya, yang ini kebetulan marketing. Ya, maka dia posisi di sini akan lebih kuat dengan yang marketing karena di sini.
dia posisinya di tengah, dia bisa ngambil ini, bisa ngambil, tapi dia akan selalu akan kena yang ini, marketing. Jadi antara dua dan jadi dia harus ini SSID-nya di mana. Tapi kalau ini misalkan di sini marketing semua aman dia ini menjadi satu jadi satu apa link ya. Jadi dia mau moving kemana saja dia akan mudah. Konektivitasnya ya, ini salah satu contohnya. Nah, ini contoh untuk setting yang ada di kalau ini di komputer ya, cuman ini komputer apa ini? Kalau kita di ya mungkin bisa dilihat lah nanti kalau di komputer seperti apa koneksi namanya wireless. Kalau di sekarang koneksi wirelessnya ya saya pakainya ini ya ini saya tidak bisa kalau saya di sini tidak menggunakan wireless ya. Di sini ya pakainya ini saya. Ini ada Ethernet, nah, kalau Wi-Fi-nya ada nyambung ya. Jadi Wi-Fi-nya saya tidak nyambung. Jadi pakainya yang kabel saya di rumah sini. Kemudian apa namanya? Ini contoh setting yang ada di access point. Mungkin nanti itu apa nanti saya peragakan kan ya konektivitas access point-nya ya, setting access point di dalam apa namanya access point-nya itu ya, setting ada jadi nanti besok saya coba ini kita setting ini bagaimana cara mencari access point ya. Kalau ya ini mestinya praktek ya, kalau ini praktek. Kalau ini saya mau praktekkan ya bisa, cuman nanti terus connect mesti mati internetnya saya ya. Ini saya tidak bisa mempraktekkan, tidak bisa memperagakan. Jadi saya hanya bisanya ya menunjukkan gambar-gambar ini aja. Kalau online kayak gini praktek cara mencari dan mengkonek menggunakan net standar ini juga ada toolsnya nanti. Kalau ini pakai bawaannya aslinya. Nah, ini konektivitasnya kalau sudah connect nanti di sini gambar icon di Windows. Ini kalau beda lagi nanti ada Aeronet ikonnya. Di sini kalau disorot di sini kecepatannya ini bisa berapa. Atau propertiesnya juga bisa di sini. Speednya akan kelihatan di sini. Jadi kalau 11 Mbps berarti kita dapatnya apa? Yang A ya, 2,4 yang A. Ya. Ini saya kebetulan ini saya koneksinya pakainya ini apa namanya yang ini yang kabel. Kalau saya pindah ke sini ini mati internetnya ya, streamingnya online-nya mati. Saya enable itu ini disable mati. Udah. Hanya repot. Mau nunjukkan itu ini itu susah. Kalau di sini ini tidak bisa, ini kecepatan LAN-nya, speed LAN-nya. Ya kalau Wi-Fi-nya beda lagi nanti di sini. Wi-Fi-nya tidak bisa, saya melihat tidak bisa. Ini kalau saya aktifkan nanti malah mati internet ini. Tidak usah ya. Bisa dipraktekkan sendiri nanti untuk. Nah ini koneksi access point-nya, ini kalau setting IP-nya, ini ada setting, ini manual, ini Opten. Ya, Opten ini berarti nanti dapat dari DHCP. Kalau tempat saya nanti saya dapatnya DHCP. Jadi seperti ini. Nah ini juga untuk melihat ya. Terus juga sama. Terus terang saya hanya bisa menunjukkan gambar-gambar ini, tidak bisa mempraktekkan. Kalau saya praktekkan, internetnya mati. Oke, ini terakhir selesai. Ya, itu beberapa gambaran dan apa namanya permasalahan, ya, tantangan, masalah yang ada di dunia wireless LAN. Mungkin ada yang mau ditanyakan?